dalam konteks asal ibadah mas, asal jatahnya mas jangan begitu. Kalau saya ngambil dua. Iya, nanti kemudian di bangsa ini kemudian bisa ambil. Kalau terlalu banyak orang yang membiarkan selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini Semesta Bicara sedang jalan-jalan ya mas ya. Betul. Balik lagi ke Semesta Bicara. Menyatukan kita. Sasar di sini. Iya, kesana. Kalau bahasa di sana belok sini ternyata lupa. Nah ini perkenalkan bintang tamu yang kita yang luar biasa pada siang ini Pak Kiai Santo Wiranto dari Ketua PCNU Banyumas, Kabupaten Banyumas. Sehat Bapak? Alhamdulillah itu apa yang sangat membahagiakan di tengah masa pandemi seperti ini. Kabar sehat itu berarti kita sangat menyenangkan ya. Nah, dan Mas Fajar kita hari ini akan sedikit ngobrol-ngobrol ya, meminta waktu ini. Iya. Karena sudah terlanjur sasar di sini, jadi saya minta waktu untuk dan beliau alhamdulillah terkenal untuk Kita todong. kantornya ini ya. Kantornya ini di mana Pak? Di Di sini di Nintiga Banyumas. Jadi ini kantor kedua ya. kantor kedua. Jangan di ranking. kantor Ya, kantor kedua menunjukkan yang sana ya. Bukan urutan ya. Iya, Bapak. Nah ini Bapak Santo Nanda itu sekarang dinas di MI Negeri 3 Banyumas. Tempatnya di daerah Kembangan di sini Pak ya. Sekarang daerah Kembangan. Nah ini mungkin kita akan ngobrol. Kan ada beberapa ini ya. Ada pendidikan di Bapak di bidang pendidikan, mungkin sedikit bidang organisasi yang itu tanya terutama. Ini kita sedikit kasih tahu. Pertama karena muda itu banyak Pak. Teman saya di rumah di circle saya Mas Fajar juga salah satu muda yang ini ya. Lumayan mageran. Nah itu lumayan mageran itu anak muda juga senang di rumah. Nah itu kita bisa nanti diskusikan bagaimana mungkin gimana mungkin anak-anak masih ada yang bingung, mungkin anak-anak atau pemuda-pemuda yang bingung gimana sih biar bisa ikut kontribusi atau apa sih kontribusi anak-anak muda yang bingung itu bisa juga karena apa ya konsentrasi kita mungkin lebih banyak ke anak muda sekarang ini bonus demografi yang kebanyakan tuh hampir mayoritas anak muda. Saya itu ya tadi pendidikan ya tidak pendidikan. Nah mungkin lagi ada kegiatan apa ya atau udah mulai online offline ya, ini udah mulai offline atau Ya, terima kasih ya Ya. kehadirannya. Meskipun karena apa konten yang dibawa pembicaraan hari ini tentu terkait dengan visi dan misi lembaga pendidikan maupun sekaligus juga organisasi. Karena pendidikan itu ya satu-satunya alat sebetulnya yang paling ampuh untuk bisa mengubah keadaan seseorang, keadaan sebuah bangsa dan sebagainya. Itu tentu pendidikan adalah panglimanya. Itu seperti itu. yang paling mendasar ya. Iya, jadi ya meskipun sama-sama umpamanya Mas Fajar dengan latar belakang pendidikan atau pengetahuan tentang kopinya itu semakin meluas, dan bagaimana kemudian mengemas, bagaimana kemudian mengkomunikasikan, memasarkan dan sebagainya, punya keahlian yang lain juga tentu akan berbeda. Lah, disitulah nilai ilmu. Ilmu. Ya, nilai ilmu ya yang kemudian dikemas dalam pendidikan itu semacam itu, sehingga saya kira relevan, artinya datang ke sini itu Tidak sekedar nyasar ya Pak ya. Atau ngerampok kopi. Alhamdulillah tidak sekedar nyasar, ada manfaat. Itu begitu. Ya, yang kita kerjakan kalau ini kan tingkat madrasah ya. Saat ini, besok insya Allah sebagaimana sudah tercantum di dalam
kalender pendidikan kita, hari Sabtu itu adalah kita mengadakan laporan ya, laporan tentang hasil pendidikan selama 1 semester ini pada wali murid. Nah, itu semacam itu. Iya, itu. Kemudian untuk masalah organisasi tentu bagaimana terutama adalah generasi muda ya, ini dalam kemudian menempatkan dirinya masing-masing, katanya kita akan mendapatkan bonus demografi karena ya tenaga produktif itu lebih besar daripada yang lainnya itu yang bebannya dan sebagainya. Tentu mereka harus diberi kesadaran tentang itu, karena kalau tenaga produktif yang kemudian tidak dijalankan, padahal dia produktif tapi tidak berproduksi, nah tentunya kan beban lagi, malah jadi beban. Yang harusnya produktif malah mageran tadi ya. Nah, itu kemudian ya di situ yang kemudian menjadi tentu akan menjadi perhatian yang besar bagi organisasi, bagi kita ya, kita bersama ya, jadi kita bersama selaku salah satu penghuni bumi ini ya kan, yang lebih makmur dan sebagainya. Hal-hal bagaimana sebetulnya ya ini di manage agar orang itu kemudian bisa bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, karena sebetulnya yang bisa membuat kita itu berjalan semuanya kemudian bisa merasakan tidak terlalu sulit di dalam menghadapi kehidupan ini, manakala kita itu berpikir ala Kanjeng Nabi. Misalnya kita makan, kita makan misalnya satu piring itu sebetulnya bisa untuk 2 orang. Berarti untuk 2 piring untuk 4 orang. So sweet tadi itu Pak ya. Bukan ya, maksudnya bukan ke situ ya arahnya. Enggak ke situ arahnya. Cuman kan mungkin sebagian dari kita kadang-kadang satu orang itu kemudian menghabiskan bagian dari 2 orang. Oh itu deki berarti. Apalagi kalau di kondangan Pak itu luar biasa deki. Nah itu. Apa mamah ulung beli. Satu orang menghabiskan jatahnya 2 orang. Sebetulnya lebih dari itu. Jangan itu dipikir, walaupun saya ngomongnya itu piring, tapi kan juga bukan isi piring saja. Iya. Misalnya kopi ya misalnya. Kopi sudah punya warung satu misalnya ya, nanti kan kebanyakan kemudian buka lagi bisa jadi warung-warungnya yang lain tutup kan gitu lah. Ini juga bagian harus dipertimbangkan gitu ya Pak. Bagian kemudian bagaimana kemudian keadaan kita itu meskipun eksis dan tentu kita ingin untuk lebih berkembang gitu, tumbuh dan berkembang gitu. Kayak iklan ya Pak ya. Itu juga jangan sampai pertumbuhan dan perkembangan kita itu membonsai. Membonsai orang lain. Filosofis sekali. Emang beda bro dengan kiai. Kalau kita masih katanya video beda. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita pahami adalah tadi, jangan ada hak orang lain juga yang harus kita pertimbangkan. Ya. Ada bagaimana kita itu tidak hanya berpikir untuk diri kita, akan tetapi apa yang kita pijak, apa yang kita kemudian kelola itu kemudian bisa membesarkan bersama. Itu yang harus. Sehingga rakyat yang banyak ini kemudian kalau semuanya berpikiran semacam itu kemudian banyaknya orang ini kemudian menjadi seperti sapu lidi. Saling menguatkan, saling melengkapi sehingga manfaatnya lebih besar. Akan tetapi kalau umpamanya meskipun kuat sendiri-sendiri, ini untuk menyelesaikan masalah juga lama. Sampah harus dicucuki satu persatu kan. Tapi kalau bros itu kan. Apalagi seluas halaman ini ya. Iya. Cucuki satu-satu ya. Agak repot sih Pak. Makanya langsung ya dan tidak bersih. Gitu. Tapi kalau sapu itu kan yang kecil-kecil juga itu. Kemudian terbawa untuk kemudian hasilnya lebih baik. Luar biasa. Pak ini Pak, mungkin bisa diceritakan Pak. Bapak kan
ya sudah ngurusi sekolah, pesantren, kemudian ada organisasi yang tidak main-main juga ini yang diurus oleh Pak Sabar juga, PCNU Banyumas. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih Bapak mengelola ya waktu dan ini ya aktivitas Jadwal, Bapak gitu. ya, Ini kayaknya kok padat, dan Pak. masih sempet kita repoti gitu. Iya. Ini gimana Pak? Iya. Terutama mungkin buat teman-teman ini, apalagi yang mahasiswa ini yang sosokan baru kuliah sambil ngekos aja udah merasa sibuk Oh, banget, sibuk nggak ada waktu banget, gitu kan ya. iya. Ini Pak Sabar Atau mengelola ada ramuan khusus ini. gimana Pak ini Pak? Biar Mengelola waktunya gitu. Ya sebetulnya ini kan kerja tim. Oh. Ya kerja tim artinya semuanya kan ada bagian-bagian yang Oke. Gitu. Kita juga bagaimana kemudian bagaimana tim ini kemudian bergerak. Gitu. Kalau semuanya kemudian bergerak, apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing sudah dikerjakan, kita kan juga tidak terlalu banyak sebetulnya pekerjaannya. Gitu. Bagaimana paling tidak menjamin lah ada kemudian kinerja tim ini kemudian bersama-sama bisa dilakukan. Jadi kuncinya ada pada tim di Kerjasama, masing-masing teamwork, lembaga ya iya, untuk teamwork. untuk berjalan dan teamwork, sebagainya. Bukan hanya sekedar kerja itu, tapi bahwa kerja itu adalah di dalam rangka melaksanakan program dari organisasi. Apakah itu yang namanya organisasi sekolah, madrasah, atau organisasi keagamaan. Itu kan tidak sendiri. Itu ya sebetulnya ya biasa saja. Tidak Bisa dibagi nggak Pak? Bagaimana Bapak? Tadi kan kita bicara mengelola tim ya. Iya. Soal ini kuncinya ada di pada tim. Iya. Mungkin bisa di-share nih, terutama untuk kita ini ya. Iya. Muda-muda Ya, untuk selalu- belajar ngelola tim itu gimana sih Pak kalau versinya Pak Sabar ini? Ya kita Leader. kita yang ini saja lah ya. Umpamanya masalah madrasah ya, sekolah itu sekolah itu kan ada ini ya, di pembagian kerjanya itu kan sebetulnya sekolah itu kan ada kurikulum, ada kurikulum yang diberikan oleh pemerintah yang kemudian disampaikan kepada peserta didik agar peserta didik itu kemudian tertransformasi dari kurikulum itu, baik itu merupakan yang sifatnya adalah knowledge ya, pengetahuan, kemudian attitude, sikap maupun skillnya ya. Itu kemudian bagaimana situasi madrasah ini kemudian apakah itu dari kegiatan gurunya, kegiatan tukang sampah, tukang ini sapunya, dari kegiatan kepalanya, itu semuanya itu memberi pelayanan kepada agar ketiga itu kemudian dari kurikulum bisa ditransfer kepada anak-anak Peserta didik. ya, kan ada di sini kemudian ada guru juga kemudian dibagi-bagi ya, ada karena ini guru kelas itu kan ada kemudian yang ngurusi kelas siapa, nanti ada yang namanya tematik ya, yang masuk di dalam kelompok tematik itu pelajarannya apa saja, ada yang olahraga, nanti ada pelajaran bahasa Arab dan sebagainya. Nah kalau tematik ini yang sains juga masuk ke tematik selain bahasa Indonesia ya mamanya itu selain matematik. Kalau di sini kalau matematik itu dipisah sendiri. Nah itu kemudian dijalankan. Nah nanti kan ya tidak hanya masalah itu, masalah kemudian ketenagaan PTK ya, tenaga pendidik dan kependidikan itu kemudian ya ada yang membantu di bidang itu. Itu tadi masalah kurikulum ya ada istilahnya yang membantu Tim salah seorang, kurikulumnya ada, yang masalah ketenagaan itu ada, kemudian masalah sarana prasarana ya ada, kalau umpamanya ada genteng bocor, ada apa itu bagian ya, sarpras. ada yang menangani sendiri. Kemudian nanti masalah pembiayaan, ya bagaimana kemudian tahun depan ini kita umpamanya dengan siswa sekian ada uang sekian untuk apa saja Alokasinya itu ya kemudian dirapatkan ya. Paling kan ngemimpin rapat, setelah rapat kemudian memasukkan di dalam program-program dan sebagainya kan ada tenaganya sendiri. Bapak mengevaluasi seperti Ya, monitor istilahnya gitu ya. Kemudian bersama-sama minta masukan kepada teman-teman, kemudian stakeholder terkait itu kemudian mau seperti apa, rapat bersama masing-masing, kemudian hasil dari notulensinya itu kemudian dimasukkan di dalam program-program itu semacam. Nah nanti ya itu jadi kerjasama. Kalau sudah itu ya kemudian jalan biasa. Ini saya tangkap poinnya kerjasama tadi ya Pak ya. Itu kerjasama, tetapi memang dalam job-job yang menjadi kewajiban dia, yang menjadi tanggung jawabnya itu kalau
Ya memastikan itu saja, itu semuanya berhasil itu. Iya. Dengan sendirinya tercipta ekosistem kerja yang positif Iya, untuk kemudian tercipta bahwa ya melakunya itu menuju kepada visi, kepada tujuan yang ingin goalsnya dicapai. tadi Iya, gitu. Itu memang harus ini sebenarnya kompleks ya Pak ya, Ya. tapi dibikin semacam ya kita punya tujuan ini loh. Nah, kamu punya tanggung jawab ini gitu kan ya. Akhirnya semuanya ya sama-sama punya satu tujuan Ke arah yang sama itu ya. Ya, Ya susah soalnya kalau nah ini beneran leader nih Mas, gak kayak kita dulu kan itu leaderan lah ya. Waktu zaman kuliah kita juga leader lah, tapi kan belum sekompleks ini mengatasi masalahnya kan. Oh, Bapak udah leader di sekolahan, leader di organisasi keagamaan, ini double leader lah ya. Kalau kita kan dulu sempat juga, tapi kan belum sekompleks ini Pak. Kadang nemuin yang ngomongin tujuan udah tahu tapi untuk gerak kayak belum bertanggung jawab. Nah itu kita juga sempat ngalamin waktu pasti kita pernah jadi leader ya di organisasi dan belum bisa sekuat inilah, maksudnya anak belum punya tanggung jawab yang itu. Nah ini Pak, step by step. iya Pak, ini kalau ngomongin lagi tentang pendidikan Pak, ini lagi ada ini nggak Pak, maksudnya cerita yang unik nggak, maksudnya anak-anak sekarang anak-anak SD itu kan kadang ada yang apakah ada yang males berangkat offline itu malah kepengennya online atau gimana? Ini ada yang udah mulai offline belum Pak? Oh iya udah Udah ada yang mulai offline kan ya? Nah itu maksudnya ada yang anak-anak SD-nya mintanya online aja atau ada yang hal-hal unik nggak Pak, maksudnya transisi itu Pak, atau mudah? Ya tentu pada awal-awalnya anak semangat lah ya. Anak itu semangat. Oh malah semangat ya? Iya, menjadi offline ketemu teman dan sebagainya. Tetapi pada seterusnya ini tentu akan sangat tergantung kepada bagaimana pengelolaan itu kemudian menarik apa tidak. Nah, itu yang harus di teman-teman guru. Iya, jadi dimanapun lah orang offline terus itu juga males, online terus juga males. Ini kemudian yang perlu dikelola itu ketika kemudian harus offline itu ini kemudian minum, ya, iya sambil diminum. Ini juga terima kasih Mas Semesta, Fajar ini. iklan Pak itu Pak, iklan kopi Pak. Itu jadi Pengelolaan pengelolaan itu bagaimana kemudian itu dikelola menjadi menarik bagi mereka. Betul. Itu tentu online ini menjadi mudah bagi keluarga yang support itu ya, yang support kepada anak itu, karena banyakkan itu keluarga itu karena punya pekerjaan masing-masing di rumah, ibu punya tugas sendiri, bapak punya tugas sendiri, maka online ini tantangannya di situ. Itu kemudian belum lagi infrastruktur yang ini ya, smartphone-nya harus ada itu kan. Iya, itu lebih caranya lebih inilah ya, lebih kemudian bisa dilihat jelas itu. Yang tidak jelas itu sebetulnya antara daya dukung orang tua kadang-kadang rebutan HP sama anaknya kadang-kadang. Iya. Apalagi atau yang anaknya dua kan. diribuki dan sebagainya. Ini kemudian tantangan dari online itu. Tentu bagi orang tua yang kemudian bisa mendukung online ini, pembelajaran online, tentu bagi siswa ini kemudian memiliki kesempatan belajar yang lebih luas. Karena tidak tergantung oleh waktu dan tidak tergantung oleh tempat. Oleh ruang dan waktu itu tidak terkumpul di sana itu. Ya mudah-mudahan itu. Sebenarnya syarat itu kan bagian dari syarat sih Mas. Jadi kalau saya nangkepnya tuh Pak Sabar tuh ya sekaligus kayak himbauan saran tuh bagi para pengajar terutama itu ya. Entah itu di kondisi online ataupun offline, dia harus bisa tadi pengelolaan pembawaannya ya terhadap anak-anak, bagaimana tetap nyaman dengan pembelajaran online, bagaimana waktu nanti offline dia udah mulai nyaman juga. Jadi nggak kemudian waktu online lah males-malesan atau kesusahan atau nggak mau. Nah begitu offline udah nyaman dengan online terus nggak mau berangkat. Nah pokoknya ini bagaimana pasca nanti offline ataupun online, pembawaan dari pengajar juga penting. Iya, yang paling penting itu di situ, karena wong tidur saja kalau terlalu lama itu kan online terlalu lama. Dia sampai maghrib juga. Oke, menarik ya. Jadi takut ya. Ini soal bagaimana sekolah terutama tenaga pengajar mengelola peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan program atau kebijakan baru ya Pak, dan dari kemudian pemerintah. menarik lah, membuat anak itu kemudian senang belajar. Oh iya.
Jadi kalau anak itu sudah senang itu sudah. Nggak Pak, ini commercial break Iya. nggak Pak? Ada tamu dari PCNU. Oh iya, sebentar itu. Ini juga ada tamu. Jadi memang tamunya juga udah banyak. Iya, kita makanya nggak bisa lama-lama. Nomor antrian juga. Setiap antrian tuh jatahnya berapa menit? Udah pecah. Nah, Tapi gini Pak, saya juga penasaran nih Pak. Mungkin Bapak tadi kan di aktivitas sela-sela kesibukannya kan banyak banget tadi. Ini mungkin Pak, saya coba nanya sisi lainnya mungkin Pak. Selain ya tentu sebagai kiai kan selain hobinya sholat dan tadarus mungkin ada hobi lain nggak Pak itu? Ada hobi lain ya nggak? kira-kira. Ini juga patut kita tanya gitu kan. Mancing atau Jadi begini aja. Jadi ya sholat yang wajib-wajib. Iya. Puasa yang Wajib. wajib-wajib. Nah kalau saya ini kemudian menjawab pertanyaan dengan Iya. dan saudara ini kemudian mempunyai keyakinan di dalam hati bahwa apa yang saya ungkapkan ini mungkin ada manfaatnya, Iya. dan saya itu kemudian melaksanakan dengan senang, ini juga namanya ibadah itu. Nah, gitu, sehingga apa namanya tidak harus kemudian kalau sudah mengerjakan semacam ini ya tidak kemudian harus ngaji atau apa ya. Ini ya sudah cukup lah. Hobinya beraktivitas itu sendiri ya Pak ya berarti ya. Ya, saya kira-kira manfaat ya, tentu kadang ya mungkin ada salah itu dan sebagainya, tapi ya bagaimana kemudian setiap waktunya itu ya ditutup untuk kemudian semacam ini daripada kemudian melakukan hal yang kemudian apa namanya mungkin kalau sendirian itu kan mungkin malah, tapi kalau ada tamu itu kan yang jelas tidak akan melakukan kesalahan ya. Tapi kalau bersama-sama ya kayak gini kan tentu paling nggak ada temennya kalau salahan. Iya seringnya kayak gitu ngajak saya Pak Kalau tamunya saya ya saya yang bawa masalahnya Pak. itu gitu. Oke. Itu sebetulnya kalau sama itu nyenangan juga ketika kemudian pas itu waktu kemudian bergulir itu kemudian minimal itu lagi menikmati hidup ini kemudian bersyukur itu bahkan mungkin hanya sekedar minum kopi itu tapi bismillahirrahmanirrahim dan bersyukur itu sebetulnya ibadah juga itu. Jadi banyak porsi ibadah ya. nyerupet kopi dengan bismillah sebelumnya. Minum kopi bisa bernilai ibadah. Tinggal gimana caranya. Asalkan habis itu bayar. Itu juga harus diperhitungkan. Betul. Itu jadi Mungkin ini, Pak. perspektif ibadah itu Oh, iya, nggak betul. cuman seputar yang tadi ya, Ya, Ada ibadah wajib tadi ya, ibadah makdoh itu. Iya, tapi banyak banyak ya. yang bermanfaat. Iya. Yang kiranya bisa membuat kita dan orang lain senang itu masuk dalam Iya, ibadah, itu. Mas. Jadi Makanya kembali kepada bagaimana kaum milenial ini kemudian itu saja apakah waktu yang sedang berjalan itu bisa membuat manfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah ini juga mindset ini kemudian orang tidak akan kemudian jatahnya 2 orang diambil untuk 1 orang, 4 orang diambil 1 orang, bahkan tengkoknya sekali ya tampak. Tahannya Iya. di bawah itu ya. Iya, itu anak-anak muda sambil ngopi, sambil apa kemudian itu apa sih ya kira-kira? Karena sebetulnya hati itu kan kemudian menerima hal yang baik. Itu begitu. Sehingga Dorongan iya, dasarnya dorongan, begitu ya, iya, Pak? naluri ya. Itu semacam baik itu. Ada malaikat juga itu, meskipun juga ada setan. Nah itu ketika kemudian yang bangsa malaikat itu sering diucapkan, sering untuk kemudian diobrolkan, cukup menjadi mindset seluruh milenial, maka sebetulnya dunia ini menyenangkan. dunia ini menyenangkan. Tapi tadi mindsetnya dengan cara berpikir yang baik ya Pak ya. Berpikir yang baik, melakukan hal yang bermanfaat, jangan ngambil jatah orang. Ini kopi siapa sih? Ini kopi saya. Saya takut jatah orang diambil. Enggak dong, kan udah beda gelas. Mungkin geser ini Pak. Kalau tadi kan ngomong sama Pak Sabar ini asiknya kan banyak dimensi. Kalau tadi kan dimensi Bapak sebagai pimpinan sekolah ya. Ke pimpinan organisasi Pak. Gimana Pak? Tantangan ataupun ini mungkin mengelola organisasi sebesar NU, mungkin kan banyak dinamika-dinamika yang muncul. Lah, Bapak mengelola dinamika itu seperti apa Pak? Cara Bapak mengatasi ataupun menyikapi dinamika yang muncul dan
problematika organisasi tentu saja. Ya tentu. Sing diajak ngopi kayaknya. Ya, di antaranya itu. Salah satunya Ya diplomasi begini, kopi, jadi ya. saya itu memandang bahwa tentu dimanapun itu tidak harus di organisasi, bahkan di rumah itu ada kepentingan pribadi setiap itu. Kalian berdua ini juga ada jelas, kepentingan pribadi. Makanya ngopi, Pak. Nah, kemudian ketika itu disadari bahwa kita akan kembalikan kepada yang namanya organisasi itu adalah semacam berjalan itu sudah ada relnya. Sudah ada relnya yang namanya anggaran dasar itu ataupun hasil muktamar kalau di NU. Nah, jalannya di situ aja itu. Jalannya di situ aja di rel. Umpamanya kita itu masinis. Dan saya juga tidak sendiri itu karena ada yang lebih sepuh ya yang kemudian kami itu gunakan untuk saran, advice ini begini benar apa enggak. Kalau iya itu ada namanya itu unsur surya. Ya. Nah, itu kemudian kalau sudah oke kita jalankan. Itu kemudian itu tadi seperti masinis itu. Jadi jalannya itu di dalam relnya jadi ya tidak terlalu rumit. Nah, itu begitu. Tentu kemanusiaan tadi ada keinginan ini, penerjemahan persepsi terhadap aturan dan sebagainya. Itu tetapi kalau yang pokok-pokok mungkin tidak di stasiunnya jangan berhenti gitu kan gitu. Nah, iya. Kalau yang kemudian yang sifatnya cabang-cabang tentu ada gesekan. Oh, ini kayaknya yang benar ini dan sebagainya. Ya itu katakan sebagai sunatullah saja. Ya, hal biasa. Ya, biasa saja. Perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, masing-masing mungkin kepengen itunya goal, saya kepengen ini. Ya setelah kita kemudian saling ini loh argumentasinya begini ya kadang ya diterima, kadang ya mungkin ada yang marah. Yang paling logis yang mana? Ya yang paling logis yang mana? Nah itu kemudian tentu setelah itu bisa gergeran lagi. Meskipun mungkin tadinya gegeran, jadinya gergeran. Ini menarik ya. Bagaimana menyelesaikan gegeran jadi gergeran ini ya Pak ya poinnya. Tentu kembali kepada tadi aturan itu. Aturan mainnya apa sih gitu. Tapi itu kaitan dengan kedewasaan juga sih Pak ya. Untuk bisa gergeran ya setelah gegeran itu kedewasaan juga yang kayak di itu ya. Ya apa itu? Apa saja? Apa saja asal disyukuri kan. Itu tadi ya masih dalam konteks apa saja gitu. Ibadah Mas. Asal jatahnya Mas jangan itu. Kamu jangan ambil dua. Ya itu untuk menyelesaikan hal yang berat itu kan dipikul bersama. Lah kalau orang satu harusnya memikul bersama kemudian memikul dua. Iya, atau kemudian seharusnya dia mikul bersama tapi tidak mau. Mikul. Iya, tidak mikul. Iya, kalau jatahnya orang satu untuk 2 orang itu kan dipikul bersama. Betul. Tapi kalau jatahnya orang 4 diambil untuk 1 orang, kan dia lari ngambil tapi untuk sendiri. Sehingga dia tidak akan membuat kemudian malah justru ya seperti orang gotong itu mungkin bagian di sana yang seharusnya 4 orang cuman 1 orang kan berat sekali. Itu bagaimana Bapak membagi beban juga membagi peran gitu ya. Itu semua ya saya kira tidak hanya saya, itu semua orang mestinya begitu. Itu masuk kita sebagai anak muda juga harus tahu porsinya di diri kita sendiri gitu kan. Paling kan gitu. Ya kalau di ini Pak apa namanya? Di dunia pendidikan sekarang ada yang menarik nggak untuk kiranya bisa disampaikan buat teman-teman lah ya, maksudnya anak-anak muda bagaimana misalkan harus juga ikut mendidik kan nggak harus di sekolahan ya Pak. Maksudnya peran-peran kalau saya nangkapnya mungkin gini Pak, ada nggak sih yang bisa disampaikan buat teman-teman muda itu biar mau ikut memberikan didikan kepada orang lain dengan bidangnya ya Pak, terutama itu terutama mahasiswa ini yang baru lulus fresh graduate punya peran sebagai pendidik juga nggak sih Pak? Kalau itu sih, kalau saya masih terkait tentu dengan apa pembicaraan tentang bonus demografi. Itu bonus demografi itu bagaimana setiap pemuda itu kemudian bisa mengambil peran. Nah itu. Aja nganggur lah. Aja nganggur ya. Iya, aja nganggur itu. Seturu-turu baik. Lihat yang kira-kira masih kalau dia tidak tangani, itu berarti tidak ada yang menangani.
Betul. Nah itu, sehingga nanti kalau umpamanya kemudian paginya dipakai tidur lah 50% orang kayak gitu umpamanya ya negara ini tidak akan maju. Betul. Pasar pagi siapa yang datang ya? Nah, ya, jadi negara ini ya sebetulnya ya orang per orangnya. Jadi orang per orangnya itu bisa melihat celah-celah mana yang belum diambil oleh orang lain. Itu Yakini bahwa celah itu adalah salah satu soko guru berdirinya sebuah bangsa. Kalau dia tidak ambil berarti saka itu berarti tidak ada yang menopang bagian situ. Ada yang rompang gitu. Iya. Nanti kemudian bangsa ini kemudian bisa ambruk karena kalau terlalu banyak orang yang membiarkan celah-celah ini, ya negara ini tidak akan kemudian kokoh gitu. Seberapapun apabila seluruh celah itu diambil, wong tamat sekolah, sarjana kah atau mungkin SMK tamat sekolah, ambil celah itu, mana itu? Tentu banyak sekali itu. Kalau tidak diambil negara ini ambruk, tapi kalau dia ambil negara ini akan kokoh. Itu tentu bagi yang mengambil itu kemudian mungkin manfaatnya ada yang kemudian bagi dia besar, bagi dia kecil. Bagi yang kecil, loh daripada saya nggak mengambil kan menjadi beban. Itu tapi kalau meskipun saya membuat manfaat kecil dari apa yang saya laksanakan, minimal itu saya memberikan manfaat. Minimal itu memberikan manfaat. Mungkin dia tidak mengambil manfaatnya, tapi dia mengambil manfaat karena celah itu dia ambil. Itu manfaatnya di situ. Loh ini bangsa ini akan menjadi besar, bangsa Indonesia ini bisa menjadi superpower pada akhirnya dari mindset cara pikir pemuda-pemudanya. Jadi jangan sampai membiarkan celah kosong dalam bangsa ini Iya, apapun itu kecil, iya, sekecil itu. apapun. Jangan lakukan yang hasilnya sedikit. Lah itu memang mungkin sedikit tapi besar bagi bangsa ini. Karena kalau nggak ada yang isi, Kalau nggak ada yang isi bangsa ini ambruk masalahnya. Oke. karena terlalu kayak mungkin misalkan tembok atau terlalu banyak lubang-lubang Iya itu saya nggak kepikiran ya. Kadang gitu saya kalau ngobrol sama beliau ini ada hal-hal yang kadang di anak muda nggak kepikiran ya. Iya. Ya, itu alhamdulillahnya kadang terima anak-anak muda ya untuk ngobrol juga ya nggak sih? Oh iya. Nah Ya, itu tentu kan. iya, tidak harus yang direkam kayak gitu. Iya, direkamnya gini. Off the record ya. Ya. Jadi pasti ada juga beberapa anak-anak yang konsul atau ngobrol tentang hal-hal Iya, saya sih apapun lah ya. di mana